Indonesia, negara yang disebut sebagai lempengan surga dunia, yang terdiri dari belasan ribu pulau indah dengan masing-masing memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya, yang selalu memikat hati baik warga Indonesia maupun mancanegara yang datang berwisata di Indonesia. Namun keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada alam dan budaya. Keramahan masyarakat Indonesia yang ramah dan sapaan hangat akan selalu membuat setiap tamu merasa seperti di rumah sendiri. Tradisi gotong royong dan kebersamaan menjadi landasan kuat kehidupan sosial di negeri ini. Indonesia diberkati dengan keindahan alam yang luar biasa. Dari puncak-puncak gunung yang menculang tinggi, hingga pantai-pantai berpasir putih yang terhampar luas, setiap pulau memiliki pesona alamnya sendiri. Hutan-hutan lebat, danau-danau mempesona, serta gunung berapi yang aktif menciptakan lanskap yang memikat hati. Di balik pesona alam Indonesia yang tak ada habisnya, ada satu kecamatan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang hingga kini masih terjaga kelestarian alam, nilai-nilai budaya, dan sejarah yang masih dipertahankan. Dari sinilah tiga unsur penting itu berasal. Inilah dia, Trisula Cakrawala Bumi Kladaksari. Mari, akan duduk. Perkenalkan, nama saya Suretmo, biasa dipanggil Mbak Sut gitu. Bumi Kladaksari memiliki beragam sejarah yang sangat disayangkan untuk tidak diketahui. Salah satunya adalah makom atau petilasan Syekh Maulana Ibrahim Mahribi, atau sering dikenal sebagai makam Pantaran. Tempat ini disebut sebagai makom Pantaran karena Syekh Maulana Ibrahim Mahribi mendirikan masjid di tempat ini bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Demak, yang jika ditelusuri kembali memiliki keterikatan erat dengan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Selamat sore, terima kasih. Saya persis ini di depan makam Pantaran, dan makam Pantaran ini di sini tertuliskan makam Syekh Maulana Ibrahim Mahribi. Oh, makom. Dan sebetulnya di sini bukan makamnya Syekh Maulana Mahribi, namun demikian di sini adalah makom. Makom berarti, atau yang istilahnya tapak. Tapak berarti petilasan, tilas berarti bekas ya. Sehingga di sini pernah Syekh Maulana Ibrahim Mahribi itu pernah ada di makam ini. Makom sendiri bukan berarti tempat pemakaman, melainkan tapak atau peninggalan bersejarah. Beliau merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam generasi pertama di tanah Jawa, sebelum para wali Songo. Berdasarkan sejarahnya, Syekh Maulana Ibrahim Mahribi berasal dari Maroko, benua Afrika sisi utara, yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal memiliki karomah yang luar biasa dan meninggalkan kesan yang sangat baik di hati masyarakat. Yang tepatnya pada saat itu penduduk asli tempat masih menganut kepercayaan kejawen dan Hindu. Dengan karomah yang luar biasa, beliau berhasil memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di tempat ini, hingga beberapa tempat lain di tanah Jawa. Ini adalah bentuk budaya adat istiadat yang selalu dipertahankan, yang di lain sisi menjadi tempat refleksi bagi semua penganut agama Islam tentang sejarah dan riwayat daerah ini. Berkunjung ke daerah ini merupakan budaya dan adat istiadat yang selalu dipertahankan. Di sampingnya,
adalah menjadi tempat refleksi bagi semua penganut agama, terkhususnya Islam tentang sejarah dan riwayat daerah ini. Tempat ini ramai disambangi oleh masyarakat luar dan masyarakat lokal yang penuh antusias mengikuti tradisi buka lumpur. Dengan fokus ke tempat yang kita Dari beragam cerita sejarah yang ada di bumi Gladaksari, Kecamatan Gladaksari memiliki satu surga yang tersembunyi, yang tepatnya berada di lereng Gunung Merbabu, yang dikenal dengan sebutan air terjun Semuncar. Sebelum jalan menuju air terjun Semuncar, kami ditemani dengan teman-teman dari komunitas relawan Merbabu dan pecinta alam atau yang seringkali disingkat dengan sebutan Rempala. Jarak tempuh dari basecamp Rempala Merbabu ke air terjun Semuncar memakan waktu selama kurang lebih 1 jam 45 menit melalui jalur sungai yang diarahkan oleh relawan pecinta alam Merbabu. Sepanjang perjalanan menuju air terjun Semuncar, banyak medan yang dihadapi terbilang cukup sulit. Bagi wisatawan yang belum terbiasa dengan hiking karena medan yang ditempuh terbilang cukup ekstrim. Medan yang harus dilalui antaranya panjat tebing, serta beberapa bukit yang harus dilalui. Namun itu semua tak sebanding dengan alam yang masih asri dan 3 air terjun yang akan dijumpai di sepanjang perjalanan. Tiga air terjun sebelum itu ialah air terjun Tempuran yang artinya pertemuan 2 aliran sungai. Lalu air terjun Tuk Songo atau 9 mata air, dan yang terakhir air terjun Tok Songo. Di balik ceri lelah yang sudah ditempuh, inilah dia dengan pesona keindahan surga tersembunyi lereng timur Merbabu yang tiada habisnya, air terjun Semuncar. Air terjun Semuncar dari namanya sendiri, kata Semuncar berasal dari kata muncrat, yang berarti muncratan beberapa mata air dari tebing-tebing tinggi yang ada di sekitar air terjun tersebut, dan bukan berasal dari satu induk mata air atau aliran sungai yang berada di ujung tebing. Air terjun ini pertama kali diperkenalkan ke masyarakat melalui media sosial sejak awal tahun 2012 hingga saat ini. Namun sebelum itu memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas.
Perkenalkan, nama saya Bejo. Saya dari Sar Induk Rempala. Kapasitas saya di sini di hari-hari biasa, hari normal sebagai guide, pengantar pengunjung. Kalau di luar emergensi biasa seperti ini. Kalau di emergensi kita terjunnya di dunia kompetitor. Harapan dan kedepannya semoga pengunjung saling bisa menghormati pada alam semesta, saling menjaga pada alam semesta. Harapan besar selalu lestari, airnya terjaga, bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar lereng Gunung Kidul. Ketika menapakkan kaki di tempat ini, betapa bahagia dan bangga melihat alam Indonesia yang masih secantik ini. Baik, saat ini kami sedang berada di lereng Gunung Makabu, tepatnya di air terjun Semuncar. Perjalanan ke sini cukup memakan waktu yang sangat banyak dan juga tentu sangat-sangat menguras tenaga, tapi dengan usaha kami akhirnya bisa melihat hasil yang memuaskan ini. Ya, harapan kami semoga akses jalannya selalu diperlukan sehingga kedepannya dapat memudahkan para pengunjung untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Halo, sekarang kami sedang berada di bawah lereng tempatnya air puncak. Kita lihat pemandangan ini sangat luar biasa, keren. Perjalanan ke sini memakan waktu yang lumayan lama, kira-kira 2 jaman, dan sampai di tempat ini kita mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa. Namun akses jalan untuk sampai ke air terjun ini memang cukup curam, bebatuan sangat banyak. Namun ketika sampai di sini kita bisa lihat sendiri pemandangannya sangat indah. Dan mungkin harapannya ke depan tempat ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat, dan saya yakin bahwa kedepannya pasti tempat ini akan jadi tempat wisata Jawa Tengah. Mungkin itu dari saya. Tak perlu lama-lama lagi, kami pun langsung menikmati anugerah dari Sang Pencipta yang masih asri dan patut dijaga hingga anak cucu nanti. Itulah dia keanekaragaman sejarah, culture budaya, dan alam asri Trisula Cakrawala Bumi Kladaksari.